Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita. Dikutip dari surabaya.suara.com, meski menang, Persebaya pulang dengan sejumlah catatan. Persebaya Surabaya akhirnya berhasil mengakhiri paceklik mereka tanpa kemenangan. Bajul Ijo menang dengan skor 2-1 melawan Dewa United pada lanjutan Liga 1 2022-2023 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Namun kemenangan Persebaya ini diwarnai dengan sejumlah catatan. Catatan ini merupakan koreksi sekaligus evaluasi yang diungkapkan oleh pelatih mereka Aji Santoso dalam konferensi pers usai pertandingan. Aji menyebut bahwa meski meraih kemenangan, ada sejumlah catatan penting yang menjadi evaluasi timnya. Catatan ini kemudian yang akan coba diperbaiki mantan pelatih timnas Indonesia tersebut sebelum mengarungi putaran kedua liga. Pertama, Aji Santoso mengoreksi penyelesaian akhir yang dinilainya masih buruk. Menurut Aji, permainannya kurang klinis di depan gawang lawan. Memang tadi ada peluang-peluang emas yang harusnya bisa dikoneksikan menjadi gol. Peluang dari Vidal dan Noviandani tadi terutama. Beber Aji di sesi aftermatch press conference. Pada laga tersebut, Persebaya memang memiliki sejumlah peluang yang seharusnya bisa dikonversikan untuk menjadi gol. Dampak dari jumlah tendangan yang mencapai 16 kali dilepaskan So Yamamoto CS. Meskipun 8 di antaranya berhasil mengarah ke gawang, namun hanya 2 gol yang tercipta. Igor Vidal sedikitnya menyia-nyiakan 3 peluang, salah satunya di menit ke-65. Dalam situasi one-on-one dengan kiper Dewa United, justru pemain asal Argentina itu gagal mencetak skor. Begitu pula dengan Ahmad Noviandani dan Silvio Junior yang masih gagal mencatatkan namanya di papan skor. Secara umum Persebaya baru mencetak 19 gol selama putaran pertama. Jumlah tersebut termasuk sedikit jika dibandingkan 18 tim peserta Liga 1. Torehan tersebut menempatkan tim kebanggaan arek-arek Surabaya di posisi kelima sebagai tim paling sedikit mencetak gol. Ini tentu menjadi catatan kami menuju putaran kedua. Soal produktivitas gol dan beberapa sektor masih perlu dibenahi. Yang terpenting kita berhasil menang hari ini, tegas Aji. Persebaya rencananya akan meliburkan tim dalam 3 hari ke depan. Aji Santoso baru akan mengumpulkan tim pada 28 Desember nanti. Kemudian dari bola.com, Persebaya bakal rombak skuad Persebaya di putaran 2 BRI Liga 1. Mau ganti striker? Persebaya Surabaya sedang bersiap melakukan perombakan skuad di pertengahan BRI Liga 1 2022-2023. Bagaimana tidak, mereka tampil jadi tim yang tidak konsisten selama putaran pertama. Tim berjuluk Bajul Ijo menduduki papan tengah, tepatnya peringkat ke-10 klasemen sementara BRI Liga 1 2022-2023. Dengan mengoleksi 22 angka mereka mendapat 6 kemenangan, 4 seri, dan 7 kekalahan dalam 17 pertandingan. Dalam 6 pertandingan selama format bubble, Persebaya memenangi 2 pertandingan. 1 laga kontra Persib Bandung berakhir dengan kekalahan, sementara sisanya berakhir imbang. Selama kurun waktu itu pula, Persebaya Surabaya mencetak 8 gol. Jumlah tersebut dirasa menunjukkan adanya penurunan performa di lini depan tim. Lantas, apa langkah staf pelatih? Pelatih Persebaya Aji Santoso mengaku sudah menyiapkan rencana untuk melakukan perubahan materi pemain di jendela transfer nanti. Dia bahkan mengaku sudah memiliki incaran demi memperkuat putaran kedua. Tentunya dalam perjalanan mulai pertandingan pertama sampai pertandingan ke-17 ini, saya sudah mengevaluasi posisi-posisi mana saja yang perlu ada penambahan atau pergantian pemain. Itu sudah ada, ungkapnya. Nanti saya tinggal lapor ke manajemen untuk menindaklanjuti. Tapi yang jelas, kami pasti akan melakukan penambahan pemain untuk memperkuat skuad di putaran kedua. Saya yakin banyak tim-tim yang berbenah menambahkan kekuatan, imbuhnya. Sementara itu mampu menang atas Dewa United, Aji Santoso sebut Persebaya masih perlu evaluasi. Dikutip dari bolasport.com, Persebaya Surabaya tegaskan,
masih perlu evaluasi usai berhasil menutup putaran pertama Liga 1 2022-2023 dengan kemenangan atas Dewa United. Tim berjulukan Bajul Ijo berhasil menaklukkan Dewa United dengan skor 2-1 di Stadion Manahan Solo. 2 gol Persebaya Surabaya dicetak oleh So Yamamoto pada menit ke-6 dan Denny Agus pada menit 23. Sementara gol Dewa United dicetak oleh Lucas Ramos pada menit ke-39. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, akui senang timnya menutup putaran pertama Liga 1 dengan hasil manis. Apalagi Persebaya Surabaya sudah lama tidak menutup laga dengan kemenangan. Terakhir kali Persebaya Surabaya menang adalah pada 6 Desember 2022 kala melawan Barito Putra dengan skor 3-2. Setelah laga tersebut Persebaya Surabaya 3 kali imbang dan sekali kalah melawan Persib Bandung. Alhamdulillah dalam pertandingan terakhir paruh pertama ini kami bisa mendapatkan poin setelah selama 4 laga tidak mendapatkan 3 poin, kata Aji Santoso usai laga. Kemarin memang sudah saya tekankan pada seluruh pemain bahwa pertandingan terakhir ini harus 3 poin, supaya perjalanan kami ke Surabaya tidak ada pikiran. Alhamdulillah, pemain-main bagus dan menang, tambahnya. Meski memenangi laga, Aji Santoso menyebut ada catatan penting dari timnya, terutama soal banyaknya membuang peluang. Tadi ada beberapa peluang, Vidal punya 2 yang seharusnya jadi gol. Novian Dani tadi ada 1 seharusnya gol. Hal ini yang harus saya benahi di putaran kedua nanti. Juga masalah-masalah lain tentunya, tegas Aji Santoso. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana di pertandingan terakhir ini kami bisa mendapatkan 3 poin. Memang akan lebih bagus kalau peluang-peluang yang kami dapatkan bisa menjadi gol, pungkas pelatih asal Malang itu. Ungkapan kebahagiaan juga disampaikan oleh salah satu pemain muda Persebaya, Denny Agus. Bersyukur hari ini mendapatkan hasil yang kami inginkan. Tadi pertandingan sangat sengit. Alhamdulillah Tuhan mengabulkan doa-doa kami, kata Denny Agus. Tadi gol pertama saya, rasanya tidak menyangka saja bisa cetak gol begitu. Semoga ke depan bisa cetak gol terus dan menang terus di putaran kedua nanti, pungkasnya. Tambahan 3 poin membuat posisi Persebaya naik ke peringkat ke-10 klasemen Liga 1 dengan bekal 22 poin. Bajul Ijo bisa saja tergusur ke posisi 11 jika PSIS Semarang yang saat ini mengoleksi 20 poin bisa memenangi laga pekan ke-17. Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita.